Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Hoax 3. Periksa darah atau lab menunggu hari ketiga. Ini populer juga ini. Aku bingung. Oke, sorry. Hoax 3. Periksa darah atau lab menunggu hari ketiga. Nah, ini hoax juga ya. Maksudnya gini. Memeriksa darah. Kenapa sih hari ketiga gitu dulu? Kenapa bukan hari keempat, hari kelima, hari keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10? Kenapa hari ketiga atau kata-kata hari ketiga sampai kelima? Kenapa rentangnya itu? Ini sama seperti pemberian antibiotik. Dengan mengatakan bahwa demam hari ketiga, sebenarnya dokternya atau petugas kesehatannya ini sudah menyimpulkan adanya demam dengue. Nah, kok bisa gitu? Kita kan cuma curiga bahwa ada demam dengue, kita nggak menyimpulkan. Nah, ini kita juga harus fokus membedakan antara mencurigai atau menyimpulkan. Dan itu terletak pada aksi kita gitu. Jadi umpamanya gini, saya menyimpulkan Mas Dimas mencuri. Yang saya lakukan adalah melaporkan ke polisi gitu kan. Karena saya sudah yakin dia mencuri umpamanya. Sedangkan kalau saya mencurigai Mas Dimas mencuri, itu artinya saya perlu nyari bukti Mas Dimas itu benar mencuri apa enggak. Nah, ini penting, jadi aksinya berbeda. Jadi nggak bisa waktu Anda bilang saya bilang bahwa kamu balik lagi hari ketiga untuk periksa lab ya, dan saya bilang saya masih mencurigai dia demam berdarah dengue. Enggak, karena apa yang saya sampaikan ke dia, saya sudah menyimpulkan dia punya demam berdarah dengue. Karena saya tidak lagi mencari bukti, tapi saya mencari akibat komplikasi, karena demam dengue biasanya komplikasinya pada hari kelima, dan mungkin pasien datang antara hari kedua demam atau ketiga demam, sehingga disuruh untuk balik lagi ya 3-5 hari, berharap bahwa itu jatuh di hari kelima atau keenam di mana komplikasi dengue biasanya terjadi. Jadi ketika mengatakan balik hari ketiga, saya itu sudah memvonis orang dengue tanpa bukti ilmiah langsung dari nalar alam gaib mungkin. Jadi enggak, salah ya, itu hoax. Kalau dia demam, hari itu ya periksa darahnya hari itu. Periksa labnya hari itu. Antigen PCR-nya ya hari itu. Apalagi malaria ya hari itu juga diperiksa. Enggak nunggu 3 hari. Nunggu 3 hari itu artinya tenaga kesehatannya sudah menyimpulkan tanpa bukti, lalu mencari komplikasi tanpa bukti juga. Ya. Nah. Itu yang terjadi kalau di layanan primer ya. Kalau di layanan sekunder atau tersier rumah sakit, itu ada hoax yang mirip. Darah rutin aja cukup. Nah, rumah sakit itu kalau sama asuransi yang fraud ini dibayarnya itu per paket. Jadi makin banyak dia periksa, kayak tadi saya bilang, makin banyak dia periksa, makin aman pasien, makin rugi asuransinya. Jadi asuransinya bilang ke dokternya, kamu mau kerja sama kita meriksa yang perlu-perlu aja lah. Perlu-perlu aja itu maksudnya ya seminimal mungkin, kalau kamu mau untung, kalau enggak ya udah kamu jadi yayasan aja gitu. Akibatnya apa sih? Nah, karena ditekan lagi kan, tekanan entah dari asuransi, entah dari politik, dari sistem politik, atau entah dari jabatan. Nah, tekanan ini akan mengakibatkan tenaga kesehatan membahayakan masyarakat dengan hoax. Hoaxnya yang sekarang kita bahas, pemeriksaan darah rutin aja cukup. Biasanya di rumah sakit ya, di layanan tersier, bukan primer. Nah, Anda demam, Anda udah dapat rujukan dari layanan primer ke dia periksakan cuma darah rutin. Nah, apa cukup gitu? Nah, darah rutin bukan nggak penting, darah rutin itu penting. Cuma pertanyaannya apa cukup? Nah, dia akan meyakinkan Anda bahwa ini cukup. Padahal balik ya, Indonesia itu adalah negara tropis, dimana kalau cuma darah rutin, itu hanya bisa bilang ini infeksi, bakteri atau bukan. Parasit, virus, itu nggak bisa dilihat dengan darah rutin. Jadi darah rutin itu nggak bisa lihat ini dengue apa bukan, demam berdarah apa bukan, nggak bisa.
Dia nggak bisa lihat ini salmonella apa bukan, tifoid apa bukan, nggak bisa. Dia nggak bisa lihat ini malaria apa bukan, nggak bisa. Dia bahkan nggak bisa lihat COVID apa bukan. Ya COVID ya PCR atau antigen kan gitu. Nah, hoax ini sangat berbahaya dan dapat jadi kelalaian medis karena malaria, dengue, tifoid itu bisa mematikan. Nah, kalau kita cuma periksa darah rutin, kemudian hasilnya normal, pasien dipulangkan, ya kan masuk kategori memeriksa dengan tidak lengkap. Karena kebutuhan pasien tidak berubah. Balik lagi ke hoax yang sebelumnya ya, yang kalau Anda belum nonton mungkin hoax 0123. Kebutuhan pasien ya tidak bergantung pada fasilitas atau pembiayaan. Jadi ketika saya meyakinkan pasien bahwa pemeriksaan darah rutin aja cukup, saya itu aktif melakukan misinformasi kepada pasien. Aktif ya, karena saya bilang cukup, padahal dia masih butuh setidaknya 4 pemeriksaan yang lain yang masih banyak terjadi di Indonesia. Tifoid, antigen ataupun antibody, dengue, demam berdarah, antigen antibody, COVID, antigen antibody, dan malaria, antigen dan mikroskopik. Jadi pemeriksaannya itu nggak bisa cuma darah rutin gitu. Tapi kalau 4 ini dikerjakan, total pembiayaan itu naik 20 kali lipat. Yang tidak mampu ditanggung oleh asuransi fraud yang menjanjikan kepada nasabahnya dan kliennya bahwa dia akan dilayani sesuai kebutuhan medis. Lah, kebutuhan medisnya sekitar 5 tes, yang dikerjakan cuma 1 kok. Kan penipuan.